maka Alkitab berbeda. Dia memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada dia. Iya kan? Nah, jadi berbeda. Karena dia Allah, karena dia Tuhan. Dia tidak bisa disamakan seperti manusia. Manusia kasih satu, lo beri satu gitu. Lo terima satu, nggak begitu. Keadilan Tuhan nggak begitu. Makanya Yesus bilang, kalau begitu orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal demikian, yang mengasihi sesamanya. Bisakah kamu mengasihi musuhmu? Oke. Kalau mengasihi sesamamu, ya orang yang tidak mengenal Allah pun, ketika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal demikian. Ateis melakukan hal demikian. Itu kata Yesus. Bro Kuncoro, aku nanya deh dikit sama Anda, bro. Anda kan tahu kan ya, Tuhan itu kan maha suci ya, maha tinggi, maha kuasa dan segala macamnya gitu. Jadi menciptakan manusia ini sangat mudah baginya gitu. Jangan manusia, bahkan bumi, galaksi dan planet-planet alam semesta ini itu sangat mudah bagi Tuhan menciptakannya sangat ya. mudah, iya. Nah, benar Tapi kan ya? Bentar bro. Nah, menurut Anda, masuk akal sehat Anda nggak ketika ciptanya sendiri manusia yang hina ini, yang kecil ini, melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa tersebut yang menciptakan alam semesta ini mati demi manusia itu sendiri gitu. Anda bayangkan itu, bro. Kalau buat akal manusia nggak masuk, tapi buat akal Tuhan masuk. Jadi Kan akalnya bukan akal Tuhan. Yesusnya kan bukan manusia, dia kan Tuhan. Akalnya akal Tuhan. Pertanyaannya gini, bro. Untuk apa Tuhan memberikan kita akal gitu, kalau tidak untuk berpikir gitu? Iya, Tuhan memberikan kita akal, tapi bukan akal itu yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, sehingga akal yang diberikan kepada kita bisa menciptakan bumi. Beda akalnya, bro. Kita diberikan akal yang tidak bisa menciptakan bumi, manusia, dan hewan-hewan lainnya. Ya, tapi akal Tuhan itu bisa menciptakan itu. Jadi jangan bro berpikir Tuhan memberikan akal Tuhan itu diberikan semua sehingga manusia bisa menciptakan. Ya. Gina, kenapa? Begini aja. Masuk akal nggak? Kita yang sudah dianiaya. Sebentar. Kita yang sudah dianiaya, kita sudah dipukuli, tapi kita masih memberkati, kita masih memberi. Masuk akal nggak? Maksudnya gimana? Kita sudah dianiaya. Ajaran itu. Masuk akal nggak? Ada suatu ajaran, lu udah digebukin, lu di apa, tapi lu tetap mengasihi orang yang gebukin lu. Masuk akal nggak? Iya, masuk akal. Masuk akal ya. Nah itu bisa kan, bro? Itu kan beda konteks, bro, gitu kan ya. Itu manusia, kalau Tuhan enggak gitu maksudnya. Atau gitu. Kalau Tuhan sendiri, bro, Anda bayangin tuh, Tuhan semesta alam ini mati. Pertanyaan saya nggak dijawab. Bentar dulu. Udah dijawab tadi, masuk akal dia bilang. Iya, kalau sesama manusia itu ya, adalah hubungan antar manusia, bro. Misalnya nih orang jahat sama kita, terus kita balas. Nah, itu kan balasan itu adalah pahala buat kita, bro. Ya itu, ya masuk akal. Saya bertanya sama Bang Aja. Yang bagus gitu. Saya mau bertanya sama Bang Aja ya. Sekarang gini, kamu mengatakan ya kamu itu dituntut untuk percaya kepada nabi-nabi dan percaya kepada. Iya, bukan Yesus juru selamat untuk menembus aku ke surga, bukan Yesus, bro. Lah berarti kamu tidak percaya Injil dan kamu tidak percaya Sabur dengan Torah. Percaya. Tapi kan percayanya. Sedangkan kamu menyangkal Tuhannya, kamu menyangkal penebusnya. Gimana? Bukan. Orang Yahudi mana percaya Yesus sebagai Tuhan, bro? Nggak ada ceritanya dalam Injil mereka. Makanya sampai sekarang itu perjanjian baru itu tidak ada dalam kitab mereka, bro. Bagi orang Yahudi, Kristen ini adalah penyembah berhala. Benar nggak? Muridnya itu orang Yahudi bukan? Iya, cuma segelintir doang, bro. Makanya misalnya nih, kalau Anda pergi ke Yahudi sana misalnya, banyak, bro. Umumnya gini, udah survei. Bentar udah dulu, survei umumnya belum? gini. Coba disurvei Aku lihat. Jadi kebanyakan orang Kristen di sana itu diludahi sama mereka, bro. Apalagi Anda mengatakan Yesus adalah Yahweh. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah Yahweh, mungkin Anda juga akan disalibkan juga sama mereka gitu. Benar nggak? Itu Yahudi kadrun itu. Bukan Yahudi kadrun, itu umumnya. Iyalah, karena mereka tidak menjalankan kasih. Iya, orang Yahudi ngeludahin gini loh, bro.
orang Memang- Yahudi ngeludahin Kristen nih. Nah, tapi lebih parahnya kan orang Yahudi ngejatuhin bom di Iran. Nah, Cuma sekarang bro, beda lagi konteksnya. Kan banyak juga gereja yang ini. iya, iya artinya begini ya, memang perang, berarti meludahi kan bukan perang atau perang juga. Ya itu beda konteks lah bro. Kalau Iya. perang itu beda masalahnya. Iya, Itu makanya masalah kan gua tanya fisik. gini, ngeludahin orang Yahudi, ngeludahin orang Kristen itu perang apa bukan? Bukan kan? Itu mah Bukan, kan? konteksnya iman lagi bro. Masalah Konteksnya iman, iya. Berarti bukan perang kan? Konteksnya iman ya. Ya bukan. Oke. bukan perang itu. Nah, ketika orang Muslim nembakin orang-orang Yahudi di Australia waktu hari rayanya orang Yahudi, itu iman apa perang? Eh, itu mereka membunuh gitu bro. Iya, membunuhnya itu konteksnya iman. Iman apa perang? Emang membunuh memang. Konteksnya iman apa perang? Aku tidak tahu masalah itu ya. Intinya mereka. Nah, macet Maksudnya kan? gini, Lanjut Bro sama Kuncoro. apaan sih? Kalau udah Bentar, macet udah lah, nggak apa-apa. Kalau udah macet udah. Bentar. Lanjut sama apaan sih ya, teman-teman? Maksudnya gini bro Kuncoro, aku akui orang Islam oknum itu memang salah gitu. Tapi motif mereka aku tidak tahu gitu. Tapi ketika mereka membunuh ya mereka salah gitu. Oke, di Al-Quran tadi yang saya bacakan, perangilah mereka yang tidak beriman. Bukan ludahin, bukan. Jadi masih mending orang Yahudi ngeludahin. Ini suruh perangin. Nanti aku cek dulu Oh, konteks itu saya. dicek dulu. Oke, oke. Ya, bentar Lanjut, ya. lanjut, bro. Ah. Saya nggak enak kalau temen saya diskusi saya udah macet-macet gini, repot ya. Lanjut, Tapi bro. gini, kenapa Yahudi umumnya sekarang ya menganggap ya Kristen itu menyembah berhala gitu, menyembah seorang anak gitu, manusia gitu. Oh, Nah, itu Tritunggal, bentar dulu. bukan Wanas. Tritunggal dan segala macamnya gitu. Nah, dalam kitab orang Yahudi itu tidak ada PB di sana. Tidak, iya betul, nggak ada PB. Ya itu masalahnya bro gitu. Iya, lalu kan nggak ada PB nih di kitabnya orang Yahudi. Tetapi kan Ya. di kitabnya orang Yahudi, di PL, kan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Loh, Yahweh ditikam di situ gimana? Itu bukan bukan PB loh. Gimana nih, bro? Yahweh ditikam. Iya, Zakaria 12 ayat 10. Masa Yahweh ditikam? Loh, kok jangan bicara masa? Ini kan kita bicara data. Lu baca dulu deh. Nggak usah emang- masa-masa. Emang Yahweh bisa ditikam bro? Iya, nggak, ya kalau menurut saya nggak bisa. Tapi ya saya kitabnya orang Yahudi nulisnya gitu. Itu salah tafsir kali bro. Bukan tafsir, kita bukan bicara tafsir. Ini tulisan kok tafsir. Aja, kamu kalau mau belajar dengarkan, jangan kamu protes. Tapi Kalau itu masalahnya tertulis gini ya, dalam kitab- yang aku tahu Itu Tuhan tertulis Tuhan dalam Yahudi. kitab kok. Iya, bentar. Yang aku tahu Tuhan Yahudi itu tidak bisa dilihat oleh manusia gitu. Ya, Iya. kamu pelajari semuanya supaya kamu tahu kenapa bisa itu Tuhan terlihat. Bahkan belum ada yang pernah melihat Tuhan gitu. Bahkan tak seorang pun Bukan, yang kalau di kitab Yahudi Tuhan bisa dilihat. Nah, kalau kamu ambil Keluaran 33:20 kitab Musa, tidak ada orang memandang wajahku dapat hidup, itu karena Tuhan sudah marah. Nah, tetapi di ayat 11-nya sebelum ayat 20, lalu Tuhan Yehova berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk kamu baca ayat 20, nggak baca ayat 11. Nah, kenapa Tuhan marah nggak bisa dilihat di situ? Karena dia sudah marah. emang Itu kayak loh, apa, kalau ngomong, bro? Emang kayak kalau apa? baca yang benar dong. Hah? Emang kayak apa bentuk Tuhan bro? Ya seperti kita. Kalau di Al-Quran kan, di hadis kan, jika Dajjal datang menipu kamu, ketahuilah bahwa Rabmu tidak buta sebelah matanya dan kakinya tidak pengkor. Nah, cuman kesamaannya perutnya buncit, rambutnya keriting, pendek. Gitu. Itu kalau Jadi- di hadis. Jadi alamu itu kan Jadi menurut kan gini, Dajjal ketika turun ingin menipu umat manusia, bahwa umat manusia nanti akan menduga bahwa Dajjal itu Allah. Tetapi kata Allah, ketahuilah bahwa Allahmu tidak buta sebelah matanya, tidak pengkor kakinya. Tapi di situ dikatakan buncit, gendut, hitam. Nah itu. Aja, kalau di Kristen, Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengannya. Kalau di Islam, bagaimana Allah itu menciptakan manusia itu? dia tidak serupa dengan dia. Jadi, bagaimana? Bagaimana? Menurut apa manusia itu diciptakan bentuknya? Bentuk manusia itu menurut apa gitu? Kalau nggak menurut bentuk Allah itu bentuk apa? Dia bentuk manusia. Bukan, kan gini, manusia itu dijadikan menurut rupa.
Ya itu Masa kan kamu menurut jawab ya manusia diciptakan menurut rupa manusia? Kan manusianya belum ada, lagi dicipta. itu kan menurut keyakinan Anda, Bro. Dalam Islam Bukan. Di Al-Quran kan Allah bukan menciptakan menurut manusia siapanya. kan ada tangan, ada kaki nih. Bentar Nah, dulu. ada Bukan menurut dinarasikan siapanya. nggak Allah menciptakan itu dari bentuk apa? Bentar gini Bro Kuncoro. Hmm. Nah, dalam Islam itu kan konteksnya jelas bahwa Allah itu adalah zat yang mana tidak serupa dengan apapun gitu. Dalam Betul, pengertian- saya nggak mengatakan manusia Bentar dalam dulu. Al-Quran diciptakan menurut rupa Allah. Enggak, saya nggak bilang begitu. Bentar dulu. Nah, Bukan kamu melakukan stromen falasi, melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan. Nah, Enggak. jadi nggak usah dibahas. Enggak. Saya tidak mengatakan Allah diciptakan di Al-Quran itu, manusia diciptakan oleh Allah di Al-Quran itu menurut bentuk Allah. Saya nggak bilang begitu. Nah, tapi yang saya tanya, ketika Allah menciptakan manusia itu dari bentuk apa? Itu pertanyaannya. Pertanyaan teman saya. dari bentuk apa? Hmm. Jadi kan Anda mau menyandingkan nih kalau manusia itu diciptakan serupa dengan dia. Itu kan keyakinan Anda sudah begitu. Enggak, saya nggak Anda- menyandingkan itu. Bentar dulu. Sehingga Ketika- Anda mengajukan pertanyaan semacam itu, Bukan. Bro. Salah. Ketika Allah menciptakan harimau, penguin dan lain-lain, itu dari bentuk apa? Dari Apa bentuk tiba-tiba langsung ada begitu bentuknya tanpa Allah itu merancang gitu? Iya, Tuhan itu kan Maha Pencipta ya, Bro. Dia mau menciptakan harimau apapun yang dia inginkan seperti itu gitu. Itu kan ada dalam pikirannya, Bro, gitu. Nah, misalnya Gini. bentar dulu. Dia menciptakan manusia, Oke, diciptakan manusia. ini dulu, menurut ini apapun dulu. yang dia ingin. Oke. Bentar dulu. Menurut Aja, apapun aja. yang dia inginkan gitu. Misalnya dia menciptakan manusia gitu. Dia menciptakan manusia Allah menurut YCT, apapun yang dia inginkan dengar gitu. dulu. Allah, ya dengar dulu. Allah YCT menciptakan manusia pertama itu siapa yang diciptakan? Ya Adam. Adam Bagaimana dia menciptakan Adam itu? Pertanyaannya saya pakai ya, Le ya. Saya Adam pakai dulu ya. kan Adam dulu. Kalau Pertanyaannya saya pakai ya, saya pinjam. Tapi begini bunyinya, saya rubah dikit. Allah kan menciptakan jadi maka jadilah, kun fayakun, betul? Ya. Lalu kenapa pakai tanah? Kalau Nah, kun bentar fayakun dulu. nggak perlu pakai tanah. Bentar dulu. Jadilah, tiba-tiba jadi gitu. Nah, ini Bentar, kenapa Bro. pakai tanah? Nah, tanah dan segala macamnya itu adalah prosesnya. Kalau sudah berbentuk nih, jadilah manusia yang hidup dan segala macam. Berarti Allah buat dulu dari tanah kan? Iya, memang. Begitu. Berarti Allah menciptakan manusia ini tidak semerta-merta begitu. Jadi dari tanah dulu dibentuk. Iya, Betul itu kan nggak? sudah dinyatakan dibentuk Oke, manusia ketika Allah dari tanah membentuk- dan segala macamnya gitu. Nah, ketika bentukan itu jadi, maka Tuhan berfirman jadilah jadi manusia yang hidup gitu seperti. Iya, jadi ketika Allah membuat bentuk manusia dari tanah itu, bukan masalah iseng-iseng, Bro. Ketika kita dilahirkan, nah ada tanah di sana di mana kita hidup dari tanah dan segala macamnya, ya. Nah ada proses apa sih tulang belulangnya, otot dan segala macamnya. Nah di situ ada pembentukan dulu, Bro. Ada pembentukan dulu, jadi janin dan segala macamnya. Nah setelah itulah Jadi janin. jadilah manusia itu gitu. Loh, Itu Adam kan diciptakan nggak dari janin, bro. Tiba-tiba Nggak, udah gede kan? Bentar dulu, iya. Kalau Adam langsung diciptakan gitu kan ya. Tapi kalau manusia ini nih, manusia yang dilahirkan gitu. Nah itu kan ada prosesnya dulu gitu kan ya. Mm-mm. Membentuk gitu. Jadi janin gitu. Dan jadi manusia yang hidup gitu kan ya. Sedangkan kalau Adam itu, Tuhan berfirman, ya diciptakan dari tanah gitu. Iya, berarti nggak kun fayakun dong. Iya, kun fayakun. Misalnya Tapi nih, oke, kun fayakun berarti tapi dari tanah dulu ya dibikin. Jadi Iya, Allah perlu tanah itu gitu. untuk membuat. itu Jadi Allah, prosesnya, Bro. iya prosesnya, iya betul proses. Jadi Allah itu ketika mencipta harus mengalami proses, yaitu mengambil tanah lalu dibentuk. Bukan bukan gitu maksudnya, Bro. Habis Gimana? yang membentuk tanah siapa? Ya intinya ada komponennya di situ gitu dan ada komponen-komponennya gitu, Bro. Bukan apa sih namanya? Ya intinya ada tanahnya gitu di situ. Jadi ketika Tuhan mengatakan kun fayakun jadilah Adam gitu. Nah, prosesnya itu dari tanah gitu kan ya. Ya ini yang saya bingung makanya. Berarti Hingga berarti arti kun fayakun dalam Islam itu bukan seperti sulap ya, bukan seperti dari tidak ada menjadi ada, tapi dari tanah baru ada manusia kan gitu. Iya, prosesnya. Oke. Ada tanah, bentar dulu, Bro. Ada tanah di situ gitu, komponennya gitu dan segala macamnya gitu. Iya, Sehingga kayak saya buat patung mengatakan, manusia. kun fayakun, jadilah Adam gitu. Nah, proses Iya. Adam ini dari apa? Dari tanah diciptakan Tuhan gitu.
Iya, cuman kan dari tanah cuman dihidupkan. Nah, dihidupkan. Nah, kalau saya kan bisa bikin manusia dari tanah tapi jadi patung. Nggak jadi manusia hidup kan gitu. Ya, Anda Tetapi kan kesamaan saya dengan alam itu kesamaannya ya kalau bikin bentuk manusia itu ya dari tanah dulu. Masalahnya bedanya saya nggak bisa bikin tanah itu jadi hidup. Tuhan bisa kan gitu kan? ya pengertiannya Ya bukan berarti sama saja toh. bentarnya gini bro, pengertiannya bukan gini, Anda nih bikin tanah liat misalnya nih, kamu ambil tanah liat terus kamu bentuk manusia seperti itu, bukan gitu bro. Enggak, itu kan kalau saya. Kalau alammu kan nggak ngebentuk. Tapi kan pakai tanah. Kan gitu benar nggak? Ya komponennya. Iya. Iya, bisa aja. Jadi kesamaannya membuat manusia itu dari tanah. Gitu bedanya saya tidak bisa menghidupkan dan Allah itu tidak membentuknya, kan begitu. Cuman pakai tanah kan gitu. Tanah komponennya, terus jadi manusia, ditiupkan roh padanya, dibentuk semuanya, dikasih Ya ini iya. tulang belulangnya dan segala macamnya, jadilah Adam yang hidup gitu, manusia gitu. Terus, Jadi saya sekarang telah mengerti kun fayakun artinya bukan tidak ada menjadi ada, berarti dari tanah dulu. setelah Lanjut, Adam bro. diciptakan, siapa lagi yang diciptakan oleh Sute? Setelah Misalnya Adam. gini bro, misalnya gunung nih, gunung memang dari tidak ada bro, jadilah gunung. Jadi gunung itu ada gitu, jadilah langit, jadi langit itu Loh, ketika Allah mengadakan besi di bumi ini kan katanya menurut penjelasan Islam Science kan katanya dari suatu massa berunsur besi yang dijatuhkan ke bumi. Allah juga ngambil juga bahan itu. dijatuhkan ke bumi. Iya, kata scholar Islam itu yang bikin buku sama video. Misalnya Dibilang nih, gitu. bentar dulu, satu contoh lagi bro. Misalnya nih Tuhan menciptakan bulan gitu, menciptakan matahari gitu. Ya Kalau tinggal- bulan dan matahari nggak tahu di Al-Quran datanya gimana keterangannya. ya intinya Tuhan itu menciptakan dengan kalimatnya aja gitu. Dengan kalimat ya. Kecuali mungkin menciptakan manusia dan hewan dari tanah gitu ya, bukan dengan kalimat aja ya. Komponennya. Dia kan ngambil dulu tanah baru berkalimat kan gitu. Bukan dia ngambil tanah bro. Oke, nggak usah ambil tanah lah. Jadi dia lihat ngomong sama tanah itu jadi orang kan gitu. Iya kan? Berkata terus tanah itu jadi orang kan gitu. Tapi kan harus ada tanahnya dulu kan? Iya. Untuk pertanyaan bingung ini, itu kan pada saat penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kok tiba-tiba ada bahtera gitu? Ada batra. Iya, Batra apa bro? Perahu, kapal. ada perahu. Ada perahu. Ya berarti Allah menciptakan perahu tuh. Jadilah perahu, jadi. Padahal orang kan belum ada. Zaman kapan itu? Penciptaan. Di Al-Baqarah 164, coba baca. Itu Batra maksudnya. Loh, bahtera, kapal. Bahtera nggak dibilang Batrano. Coba ayatnya mana? Bahtera yang berlayar di laut. Surat 2 Al-Baqarah ayat Yes. 164. Bunyinya apa? Ya itu tadi bunyinya, baca aja deh. Apa bro bunyinya bro? Bunyinya begini ya, aku bacakan ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Iya, itu kan tidak menyatakan Tuhan yang menciptakan batra itu.